Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin dari kelas Tadris IPS 5C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam kelompok sosial terdapat 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah pengertian kelompok sosial. Yang kedua adalah ciri-ciri kelompok sosial. Yang ketiga, pembentukan kelompok sosial, dan yang keempat adalah klasifikasi atau pembagian kelompok sosial. Kelompok sosial terdiri dari 2 kata, yaitu kelompok dan sosial. Untuk kelompok atau grup itu adalah sekumpulan individu-individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya kelompok ini bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau untuk hanya sekedar meningkatkan hubungan antar individu atau bahkan bisa untuk keduanya. Sosial berarti keadaan yang hidup dalam masyarakat atau bahkan masyarakat itu sendiri disebut makhluk sosial karena sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Kemudian dari akibat adanya hubungan antara individu-individu ini, kemudian lahirlah yang dinamakan kelompok-kelompok sosial atau social group yang dilandasi oleh kepentingan bersama. Kelompok sosial terbentuk setelah diantara individu dengan individu yang lain saling bertemu. Kemudian pertemuan antara individu yang menghasilkan kelompok sosial haruslah berupa interaksi sosial, yaitu seperti diantaranya adalah kontak sosial, komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi demi untuk mencapai kepentingan bersama. Bahkan tak jarang antar kelompok sosial mengadakan persaingan, pertikaian, dan juga konflik demi tercapainya sebuah tujuan kelompok tersebut. Maka dengan ini interaksi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar terbentuknya kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Astrid Susanto, yang mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah kesatuan dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara psikologis satu sama lain. Kemudian dari Robert K. Merton mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Hendro Puspito mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan perannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan antar anggotanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong dan menghargai. Dari paparan pengertian-pengertian kelompok sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang memiliki kesadaran terhadap anggotanya dan saling berinteraksi satu sama lain dan mempunyai tujuan bersama untuk diwujudkan. Kemudian mereka juga disatukan dengan ikatan psikologis yang dibentuk melalui interaksi sosial secara teratur dan tetap. Nah, sampai di sini paham ya pengertian dari kelompok sosial. Kemudian kita memasuki poin kedua atau ciri-ciri kelompok sosial. Jadi tidak selamanya sekumpulan orang-orang itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial harus memiliki ciri-ciri yang menjadi kriteria khas kelompok tersebut. Nah, suatu kelompok harus dibedakan dalam bentuk-bentuk kehidupan bersama lainnya, seperti kelas sosial. Kemudian tanpa adanya kriteria tersebut, maka akan sulit untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi terbentuknya kelompok sosial tersebut, ataupun pengaruh kelompok terhadap pembentukan karakter masing-masing individu. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama adalah merupakan kesatuan yang nyata, yang berarti suatu kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang dapat dikenali atau diketahui pihak lain, biasanya terorganisasi
secara formal maupun informal. Yang kedua adalah setiap anggota kelompok sadar bahwa ia merupakan anggota dari kelompok sosial tersebut. Keanggotaan suatu kelompok sosial dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dia mengukuhkan diri sebagai anggota kelompok tersebut. Yang kedua, dia dikukuhkan orang lain atau pihak terkait sebagai anggota dari kelompok tersebut. Ciri-ciri yang ketiga adalah adanya timbal balik dan hubungan saling mempengaruhi antar anggota. Karena setiap anggota pasti memiliki kebutuhannya sendiri dan kebutuhan itu tidak dapat dilaluinya oleh seorang diri. Yang keempat, adanya faktor yang dimiliki bersama. Hal inilah yang menjadikan setiap anggota kelompok sosial menjadi semakin erat. Misalnya tujuan, kepentingan, nasib, ideologi, bahkan agama. Yang kelima, memiliki struktur, aturan, dan pola perilaku. Hal ini berarti setiap orang atau setiap anggota kelompok mempunyai status sosial tertentu. Setiap status sosial tersebut, baik yang derajat tinggi maupun tidak tinggi, memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga membentuk suatu struktur. Contohnya adalah kelompok sosial umumnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah. Menurut pendapat lain, ciri-ciri dari kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif untuk saling memengaruhi antar individu. Yang kedua, terjadi sebab akibat karena terjadinya interaksi sosial tersebut. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur organisasi. Selanjutnya, adanya pengaruh norma atau pedoman tingkah laku setiap anggota kelompok. Kemudian berlangsungnya suatu kepentingan, dan yang terakhir adanya pergerakan yang dinamik. Adapun syarat-syarat dari kelompok sosial, yang pertama adalah setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan anggota yang lain. Kemudian yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga setiap anggota kelompok bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku yang sama. Baiklah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pembentukan kelompok sosial. Umumnya, seseorang bergabung dengan suatu kelompok itu karena dilatar belakangi oleh hasrat atau keinginan sendiri atau suatu kebetulan. Dan pada umumnya manusia mengelompok pada suatu kelompok sosial dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan. Yang kedua, harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok. Yang ketiga adalah ideologi yang mengikat seluruh anggota kelompok. Kemudian yang keempat, setiap kelompok sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompoknya. Yang kelima adalah adanya hubungan timbal balik yang terjadi antar anggota kelompok. Dan yang keenam, adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar anggota bertambah erat. Selain itu, kelompok-kelompok manusia juga terbentuk melalui hasil pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Yang pertama adalah pengalaman praktis, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Yang kedua adalah pengalaman intelektual, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada keterbatasan akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan atau arahan orang lain. Yang ketiga yaitu pengalaman emosional, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Nah, umumnya kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat itu karena adanya kesamaan kepentingan, kesamaan daerah, kesamaan ciri fisik, atau kesamaan keturunan, atau kesamaan yang itu mengarah pada tujuan yang sama. Sebagai misal,
munculnya rasa senasib atau seperjuangan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah yang berkuliah di IAIN Tulungagung dan kemudian membentuk suatu kelompok yang dinamakan PMJT atau Paguyuban Mahasiswa Jawa Tengah. Nah, kelompok tersebut terbentuk karena adanya kesamaan nasib, tujuan, dan seperjuangan. Contoh lain ada organisasi buruh kulit hitam yang berada di Amerika Serikat. Ada juga di daerah Transmigran atau daerah perantauan di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu biasanya kita bisa menemukan di situ ada perkampungan Jawa atau daerah yang penghuninya semua itu mayoritas orang-orang pendatang dari Pulau Jawa.